Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita bertemu di dalam sapaan pastoral di pagi ini. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan masih memberikan kami semua nafas hidup. Kami boleh melakukan aktivitas kami di hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu. Kami akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Pimpin hati kami Tuhan untuk fokus menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman, kami juga mau berkomitmen ya Tuhan untuk mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, kemarin pada hari Sabtu tanggal 6 Juni, kami ada beberapa orang itu ngobrol di ruang hamba Tuhan. Biasa obrolan kami adalah seputar wabah COVID-19 ini. Nah, obrolan kami ketika itu berbicara tentang bagaimana peluang bisnis, peluang usaha yang harus dikerjakan di masa-masa pandemi ini. Nah, ketika Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwasanya kita harus berdamai dengan wabah COVID-19 ini, maka kita harus melakukan pola hidup yang baru. Pola hidup yang selalu mencuci tangan, memakai masker, bahkan kita harus membawa hand sanitizer setiap kali kita keluar rumah. Nah, tentu saja kebutuhan akan masker, kemudian kebutuhan akan sabun untuk mencuci tangan, juga hand sanitizer, itu otomatis kebutuhan di dalam masyarakat itu akan semakin meningkat. Nah, tentu saja ini membutuhkan memberikan peluang bisnis yang baru di tengah-tengah para pengusaha. Nah, kalau kita melihat lagi, banyak sekarang pengusaha yang beralih profesi. Tadinya mereka itu adalah profesinya yaitu usahanya untuk menyediakan produk-produk yang sebelum wabah itu tidak kita butuhkan. Nah, mereka mengubah profesi mereka menjadi usaha yang bisa menyediakan berbagai macam kebutuhan di tengah-tengah wabah COVID ini. Misalnya pengusaha kosmetik, misalnya untuk lipstik perempuan, itu mereka pengusaha-pengusaha kosmetik ini beralih menjadi usaha yang untuk memproduksi misalnya hand sanitizer atau antiseptik, sabun-sabun antiseptik. Atau mungkin pengusaha garment, mereka beralih profesi menjadi pengusaha yang mengubah usahanya itu untuk menjahit masker. Bahkan kalau kita melihat lagi warung-warung makan yang tadinya tidak menyediakan fasilitas pelayanan penjualan online, mereka sekarang harus melayani penjualan secara online. Nah, kalau kita melihat di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, ada banyak peluang usaha, ada banyak kesempatan usaha yang bisa dikerjakan. Nah, bagaimana dengan gereja kita? Apakah gereja kita melihat situasi pandemi COVID-19 ini menjadi peluang untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, kepada masyarakat di sekitar kota Ambon? Bukankah kita bisa menerima keselamatan itu adalah karena ada orang-orang yang memberitakan Injil kepada kita. Ada orang-orang yang memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus sehingga kita memperoleh keselamatan, sehingga kita bisa menerima hidup yang kekal itu. Nah, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah menerima hidup yang kekal itu, kita terus-menerus diperlengkapi di dalam gereja Tuhan untuk menjadi orang-orang yang seharusnya memberitakan Injil. Kita harusnya menjadi warga kerajaan Allah yang terus-menerus mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Bukankah Yesus ketika dia datang ke dunia ini, tujuannya yang dikerjakannya itu adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah menerima keselamatan itu, gunakanlah kesempatan, situasi yang ada sekarang ini, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, menjadi satu kesempatan, satu peluang untuk kita bisa
melakukan seperti yang Yesus katakan, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami diingatkan ketika Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Bahkan di tengah-tengah wabah COVID ini Tuhan, ketika setiap kami Tuhan berupaya untuk mencari peluang dan kesempatan untuk mengerjakan usaha kami, berikan kami juga hati yang mau memikirkan bagaimana kesempatan dan peluang untuk kami boleh memberitakan Injil, untuk kami boleh mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Kami boleh mengerjakannya ya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami, tengah-tengah orang yang mungkin datang ke usaha, ke toko kami Tuhan. Di setiap kesempatan dan waktu, biarlah kami boleh menceritakan bagaimana Yesus itu sudah datang untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk setiap aktivitas jemaat Tuhan di hari ini. Pimpin, kuasai hati kami ya Tuhan, supaya Tuhan yang terus menumbuhkan iman percaya kami. Di tengah wabah COVID ini Tuhan, mampukan setiap kami untuk tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan. Berkati juga ya Tuhan keluarga kami dimanapun berada, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan juga turun atas mereka. Biarlah ya Tuhan setiap jemaat Tuhan yang sedang memiliki pergumulan, biarlah hati mereka boleh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus mengikuti setiap kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.